interpersonal itu. Nah, jadi kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia ada namanya awalan, akhiran ya. Nah, inter ini merupakan sebuah kata awalan, inter, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya antara, ya, Hmm. antara atau antar. Nah, awalan ini sering digunakan untuk menunjukkan hubungan atau interaksi antara dua pihak atau lebih. Jadi bukan hanya dua pihak, tapi lebih dari dua pihak pun boleh. Nah, sedangkan kata personal itu berasal dari bahasa Inggris, namanya person, ya, person, yang berarti Ya, orang. Kalau orangnya lebih dari dua, personnya jadi people, kan gitu kalau bahasa Inggris ya. ya. Nah, jadi personal ini merujuk pada sesuatu yang bersifat pribadi atau berkaitan dengan individu. Jadi apa sih ini? Kalau dulu waktu saya sekolah, SMP ini gurunya bilang individu, individu itu apa sih maksudnya? Individu itu adalah diri. Jadi bahasa lain dari individu itu adalah diri. Ya, individu adalah Diri sendiri. ya diri, bukan diri sendiri tapi diri gitu. Diri. Individu adalah diri ya. Jadi interpersonal artinya ya antar individu. Maksudnya apa? Kalau dalam komunikasi interpersonal berarti komunikasi antara kita dengan orang lain, dengan antara kita dengan satu orang atau antara kita dengan satu orang atau lebih. Itu komunikasi interpersonal maksudnya. Jadi komunikasi antar dengan oleh kita antara kita dengan satu orang atau lebih. Nah, gitu ya. Nah, jadi interpersonal skill ini mencakup kalau skill itu artinya apa sih? Skill itu teman-teman? Kemampuan. Kemampuan. Betul. Kemampuan. Betul. Skill itu artinya kemampuan atau keterampilan gitu ya. Jadi kalau kita bahas tentang interpersonal skill, ini orang-orang yang biasanya punya interpersonal skill, dia itu biasanya cepat naik karirnya. Yang kedua, kalau udah naik karirnya, dia banyak disenangi orang. Ya, Yang ketiga, biasanya kalau udah punya interpersonal skill yang baik, banyak juga duitnya. Ya, ya, kenapa eh, bisa banyak duitnya karena dia memiliki pribadi yang menyenangkan. Lagi-lagi selama dua pertemuan ini saya selalu membahas tentang pribadi yang menyenangkan teman-teman karena sepenting itu pribadi yang menyenangkan dalam dunia kerja. Bayangkan manajer, direktur atau atasan kalian itu punya stressing tingkat tekanan yang sangat tinggi. ya, Memang cuma atasan saya aja yang punya tingkat stres yang tinggi, saya juga. Saya lagi yang disuruh-suruh. Ya, tapi level resikonya sangat tinggi. Contohnya kalau kamu jadi misalkan jadi tukang cuci piring. Resiko yang paling besar yang kamu terima paling banter itu cuma kalau piringnya pecah. Berapa sih harga satu piring? Katakan 4.000, 5.000 paling mahal sekali 100.000. Itu resiko yang ditanggung oleh seorang cuci piring, pencuci piring. Lalu seorang seorang supervisor misalkan udah mulai tinggi nih levelnya ya. ya, Pada saat tidak tercapai, paling banter dia cuma kena teguran. Tapi bayangkan teman-teman seorang business owner ya yang sebuah profesi yang diidam-idamkan oleh banyak orang sekali sebuah proyek gagal, kerugian di depan mata yang harus dibayarkan gitu. Jadi tingkat stresnya itu pressure-nya tinggi. Dengan kamu memiliki yang namanya pribadi yang menyenangkan, kamu ya, akan jadi orang yang lebih dipercaya gitu. Kalau udah lebih lebih dipercaya, biasanya ada jalur-jalur tertentu, bukan jalur orang orang dalam ya, maksudnya ada jalur di mana kamu itu mendapat ya, nilai lebih. Karena yang menaikkan jenjang karirmu itu adalah atasanmu gitu. Jadi kalau sudah atasanmu itu merekomen atau merekomendasikan kamu naik, ya bakal kamu naik gitu. Makanya interpersonal skill ini perlu. Yang pertama apa? Active listening. Nah, ini adalah dilemanya para Gen Z. Gen Z itu kan suka ke distract sama yang namanya handphone. Nah, pada saat berbicara, main handphone. Atasnya yang ngomong kadang-kadang dia hanya lihat handphonenya dan menganggukkan kepala. Dan ini teman-teman, itu bahaya ya. Kalian udah di blacklist di situ. Yang kedua caring. Caring itu peduli, bukan hanya sama atasan. Kalau ada teman sakit, itu kita tawarin, ini saya bawa obat gitu. Nah, itu membuat teman kita cerita yang baik ya, kepada orang lain ya kan. betul. Wah, dia orangnya peduli. Dia orangnya punya rasa simpati dan empati yang tinggi. Kedengar sama orang lain ya kan, orang suka sama kita. Ya, Pada saat orang suka sama kita,
Maka pada saat ada pemilihan ketua atau best employee, kita bisa saja terpilih karena apa? Yang cocok jadi best employee-nya Ariel misalkan, yang cocok jadi best Amin. employee-nya Desi misalkan. Kenapa? Karena dia punya sifat caring yang tidak hanya kepada orang-orang tertentu atau yang tidak hanya kepada atasan, tapi kepada semua orang. Yang ketiga adalah sifat leadership. Nah, saya punya sebuah pengalaman ini. Jadi dulu manajer saya itu di perusahaan dulu sempat saya bekerja itu selalu membahas di briefing seperti ini. Ini saya baru tangkap maknanya itu setelah 1-2 tahun saya setelah 1 sampai 2 tahun peristiwa itu terjadi. Jadi beliau bilang, bosnya, kalau kalian mau jadi leader, minimal kalau kerja itu pada saat saya menginstruksikan sebuah pekerjaan sama kalian, Ya, tanpa diminta, tanpa saya follow up, pekerjaan itu sudah ada di atas meja saya, katanya. Tapi yang terjadi teman-teman zaman sekarang, manajernya sampai berbuih mulutnya untuk ngingetin. betul. Tapi pekerjaan itu nggak kunjung dilakukan. Kalau ini karakter self leadership atau leadership ini kalian nggak masih 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 katakan Kurang. masih bolong ya, masih kurang di hal ini. Jadi kalau kerja harus di follow up dulu. Maka kalian nggak akan itu dikatakan tidak memiliki interpersonal skill yang baik gitu dan sulit naik karirnya gitu karena tugasnya tim itu kan membantu pekerjaan ya Iya, untuk pekerjaan sebuah departemen atau tim agar lebih mudah diselesaikan, bukannya hanya mengerjakan satu hal, itu pun pekerjaan itu harus di-follow up berkali-kali, yang membuat yang tadinya manajer atau direktur bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan strategis seperti berkolaborasi, ya, iya, terus berjejaring, tapi malah mengurusin urusan-urusan yang perintilan atau micromanagement. Itu yang membuat sebuah perusahaan nggak akan berkembang. Karena di level operator atau eksekutor dia tidak menjalankan hal dengan baik, di level middle manager dia tidak mensupervisi, tidak memonitoring hal ini dengan baik, sehingga di level direktur dia harus turun ke bawah. Ini yang membuat sebuah organisasi nggak bisa cepat maju, teman-teman. Jadi, kalau kalian masih memiliki self leadership yang kurang, seperti contoh yang saya jelaskan tadi, segera insaf ya, iya, siap. lakukan itu dengan baik. Selanjutnya adalah motivation, motivasi. Iya. Contohnya seperti ini. Saya tadi malam istirahat jam 1 malam karena saya lagi mengerjakan disertasi dan juga mengerjakan pekerjaan yang memang harus diselesaikan gitu. Iya, Jadi saya bangun habis itu ke ya, kampus, lalu saya kerjakan ya nyambi saya. Jadi satu kerjaan disertasi, satu kerjaan kerja. Jadi kalau kerjaannya bukan hanya satu gitu ya. Jadi banyak. Lalu saya harus bisa multitasking, iya, memiliki tangan gurita. Jam 4 sore saya bimbingan disertasi ke profesor. iya, Lalu saya naik Gojek ke kampus IBMT Surabaya untuk makan ya, untuk makan sebentar, habis itu langsung Zoom sama kalian. Nah, itu dalam kondisi tubuh yang sangat-sangat amat tidak fit, teman-teman. Tapi karena saya memiliki motivasi diri, yang pertama mengajar adalah sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang dosen, maka harus dilakukan gitu. iya, Dan yang kedua, perlu yang namanya keceriaan dalam melakukannya. Walaupun tadi awalnya lelah sekali, tapi tetap perlu dilakukan. Itu yang namanya motivasi. Jadi kita itu kalau menjadi orang yang dewasa dan orang yang memiliki interpersonal skill yang baik, mau lagi mood, mau lagi nggak mood, pekerjaan itu tetap harus kita lakukan. siap. Jadi bekerja itu bukan hanya nunggu mood saja. Kalau kerjaan nunggu mood, maka level motivasi kita rendah dan itu sulit untuk suksesnya, teman-teman. Iya, siap. Ya, dulu nggak mood gitu. Nah, selanjutnya teamwork. Ada orang yang cerdas, IPK-nya 3,9 ke 4. Tapi kalau disuruh bekerja sama dalam tim, berantem aja gitu. Yang dilaporkan hanyalah masalah, masalah, dan masalah. Yang dilaporkan hanyalah percekcokan, percekcokan, percekcokan. Yang dilaporkan hanyalah kesalahan orang lain, dan kesalahan orang lain. Nah, itu berarti dia tidak memiliki karakter teamwork yang baik. Karena kita itu harus menjadi problem solver, pemecah masalah, bukan problem reporter atau melaporkan masalah. Kalau melaporkan masalah ini sebenarnya sinonimnya hampir-hampir sama dengan gibah gitu dia. Hanya sekedar melaporkan masalah saja, tapi harus diselesaikan dulu. Misalkan kalian menghadapi sebuah masalah. Nah, misalkan masalahnya adalah printernya tidak bisa digunakan.
Nah, seorang yang memiliki karakter leadership yang baik, maka dia akan mencoba untuk menghubungi tukang printer dulu, ya, lalu menanyakan ini masalahnya apa, lalu mencari alternatif solusi berdasarkan rekomendasi dari si tukang printer, lalu ada dua pilihan dan udah tahu harganya berapa, lalu dia laporkan ke supervisornya, Bu, mohon izin ini kan printernya sudah rusak. Lalu tadi saya sudah hubungi tukang printer.